Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sebelumnya terima kasih ya semuanya sudah meluangkan waktu dan bersedia mengikuti sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan menundukkan pandangannya, berdoa di dalam hati, masing-masing dimulai. Alhamdulillah, oke, udah ya. Sebelumnya Teteh izin merekam sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Apakah boleh? Boleh. Baik, teman-teman, Teteh mau nanya dulu. Apakah suara Teteh sampai ke kalian dengan jelas? Jelas. Apakah posisi duduk Teteh menurut kalian sudah nyaman untuk memulai sesi konseling kali ini? Sudah. Baik ya, kalau begitu agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kecanggungan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukma Putri Maharani. Kalian boleh panggil Teteh Sukma. Saya mahasiswi semester 4 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan saya juga bertugas untuk mendampingi kalian selama sesi konseling kali ini. Nah, sebelumnya giliran kalian yang memperkenalkan diri. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup? Cukup. Oke, sekarang giliran kalian perkenalan diri. Silakan mulai dari kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Rahma dari SMA 10. Selanjutnya, Saya Helma dari SMA 10. Saya Amira dari SMA 10. Perkenalkan, saya Maira dari SMA 10. Saya Melda dari SMA 10. baik, sudah saling kenal ya. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, Teteh mau tanya, apakah ada yang pernah mengikuti sesi konseling kelompok sebelumnya? Tidak. Oke, belum ya. Oke, karena belum pernah. Nah, di sini Teteh akan menginformasikan tentang konseling itu sendiri. Jadi, konseling itu upaya kolaborasi antara konseli, yaitu kalian, dan juga konselor. Dan saya juga tidak bisa sendirian untuk melakukan proses ini. Sesi akan berjalan sekitar 15-20 menit. Di konseling kelompok itu ada asasnya ya, jadi nggak sembarangan dilakukan. Nah, asas konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa yang dibicarakan kita dalam forum hari ini tidak boleh disampaikan ke orang lain. Karena apa? Kelompok ini bersifat pribadi, maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan atau tindakan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok. Jadi kalian harus saling menjaga rahasia ya. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi kehadiran, pendapat, usulan, atau tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat sukarela tanpa paksaan. Jadi jangan sampai kalian merasa terpaksa gitu. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Keterbukaan dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali. Karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka konseling tidak berjalan dengan lancar. Apakah dapat dimengerti semuanya? Mengerti. Oke. Konseling kelompok ini bertema karir. Jadi kalian boleh memberikan atau mengutarakan ya masalah yang sedang dialami oleh kalian saat ini. Misalkan bingung memilih kampus atau memilih kuliah atau kerja dulu gitu, ataupun apapun itu yang kalian sedang alami tentang karir. Siapa dulu nih yang mau cerita akan permasalahannya? Aku teh. Aku mah jadi permasalahannya karena ada perbedaan pendapat loh teh. Jadi aku teh pengennya setelah SMA ngelanjutin ke universitas di luar Tasik, tapi orang tua nyuruhnya kuliah di dalam Tasik aja. Jadi bingung apa harus ngikutin keinginan sendiri atau orang tua. Oke, makasih ya Melda sudah mengutarakan. Oke, jadi permasalahan yang Melda alami adalah bingung karena Melda takut salah jalan juga ya. Mau ngikutin orang tua karena ingin kuliah di Tasik, tetapi Melda pun punya keinginan tersendiri mau mempunyai mimpi kuliah di luar Tasik. Seperti itu Melda.
Ya, seperti itu teh. Oke, terima kasih ya Melda. Selanjutnya siapa yang mau mengutarakan masalahnya yang sedang dialami? Aku teh Meira. Boleh. Jadi gini, permasalahan yang aku alami tuh kayak aku pas lagi belajar kayak tersendat gitu sama yang lain. Kayak misal lagi belajar malah buka HP, terus lagi baca buku malah ketiduran. Terus yang jadi masalah tuh suka hilang fokus gitu. Jadi baca buku nih malah jadi gak ada mindfulness-nya. Oke, jadi permasalahan yang Meira hadapi itu adalah sulit untuk fokus ya dalam satu hal. Itu yang contohnya dalam satu hal belajar gampang teralihkan fokusnya ya sama hal-hal yang lain. Jadi belum bisa benar-benar fokus dalam satu hal itu, yang terus belum benar bisa mengatur waktu. Apakah seperti itu Meira? Ya benar kayak gitu teh. Baik, selanjutnya siapa yang mau mengutarakan masalah yang sedang dialami? Aku teh Helma. Boleh. Bagaimana Helma? Jadi aku teh kan punya banyak impian. Tapi aku suka males belajar karena gak suka belajar. Oke, jadi Helma itu banyak keinginan untuk dicapai, tapi rasa malas lebih tinggi daripada keinginan seperti itu Helma. Iya gitu teh. Oke, baik, terima kasih ya Helma. Baik, selanjutnya siapa yang mau mengutarakan? Aku teh Rahma. Boleh. Kalau dari aku sendiri sih masih bingung passion aku di mana. Kadang udah ada planning setelah SMA itu seperti apa, tapi masih bingung kelebihan aku di mana. Oke, jadi yang Rahma alami itu adalah bingung ya, seperti itu. Sebenarnya mempunyai kelebihan apa dan senangnya di mana, tapi pasti Rahma sudah ngelakuin banyak hal ya, seperti itu. Iya teh. Oke, makasih ya Rahma. Baik, selanjutnya yang terakhir mungkin Amira ya. Iya teh. Oke, silakan utarakan Amira. Iya, jadi gini kan, aku teh udah nyiapin kayak plan buat masa depan gitu, buat nanti abis SMA itu mau kemana sama gimana gitu. Tapi kadang suka gak percaya diri sama plan-plan yang aku buat itu, sehingga plan itu takutnya enggak menghantarkan aku ke kesuksesan gitu. Terus dengan apa yang aku mampu juga, kadang suka overthinking juga. Oh, oke. Jadi yang Amira alami itu merasa kurang percaya diri atas pilihan yang sudah Amira pilih, dan udah pilih ingin mencapai apa tapi gak yakin sama pilihan itu karena Amira gak yakin apakah itu udah benar buat Amira, dan apakah Amira itu bisa mencapai pilihan Amira itu, cita-cita Amira itu dengan kemampuan yang sekarang Amira miliki. Apakah seperti itu? Iya, bener banget teh. Dan overthinking dari ketidakpercayaan diri itu semuanya kekumpul dan menyebabkan overthinking. Biasanya sulit untuk tidur dan sulit untuk fokus. Apakah betul seperti itu Amira? Iya teteh. Oke. Baik, teman-teman semua, kan tadi kita udah mengutarakan ya semua permasalahan dari teman-teman semua. Jadi untuk hari ini, pada sesi ini kita akan membahas satu permasalahan ya. Oke, siapa yang berkenan masalahnya pertama kali dibahas? Yang bersedia, silakan siapa? Saya teh Meira. Oke, jadi kita sepakati dulu ya. Ya, permasalahan yang kita bahas adalah permasalahan Meira. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, kalau boleh tahu nih Meira, boleh gak menceritakan lebih jelas tentang permasalahan yang Meira alami itu? Jadi teh, kan maksimal rata-rata orang fokus tuh 45 menit ya. Nah, terkadang jadi mikirnya kemana-mana, jadi gak bisa fokus ke satu pekerjaan yang dikerjain. Tapi yang dipikirin tuh kayak ke yang lain gitu. Jadi tugas satu tuh gak beres-beres. Oke, terus? Jadi bawaannya tuh lebih ke overthinking. Oke, jadi permasalahan yang Meira alami itu sulit fokus karena banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi belum bisa fokus sama yang satu gitu ya. Terus karena emang bener-bener banyak yang harus dilakuin dan jadinya Meira itu overthinking, bingung harus bagaimana, pengennya mah selesai cepet gitu ya.
semuanya, tapi ya gimana gitu ya. Ya benar. Terus bagaimana perasaan yang Meira alami dari sulit fokus itu? Kalau sekarang sih kayak pengen cepet-cepet kelar ya masalahnya. Nah sebenarnya tuh kan dari gak ngejadwalin keseharian aku, jadi aku tuh coba jadwalin apa yang harus dilakuin dan apa yang pengen aku lakuin. Jadi kadang jadwal itu jalan, kadang enggak gitu loh. Oke, kalau untuk perasaan Meira, ada sedih gak atau marah gitu perasaan yang Meira alami? Kalau marah sih enggak ya Teh, tapi kayak kesel aja, sedih juga enggak sih. Apa dampak atau efek dari permasalahan yang Meira alami? Kayak enggak signifikan banget. Paling kalau dampak ketika mau diulang jadi susah, jadi suka lupa kalau lagi belajar. Ya, jadi yang Amira alami itu dari permasalahan ini itu jadi cepet lupa ya? Oke, kalau diskalain permasalahan yang Meira alami dari 1 sampai 10, jika angka 1 itu sangat baik dan angka 10 itu sangat buruk, jika diskalakan Meira berada di nomor berapa? Lebih ke netral sih Kak, kayak 5 aja. Baik, jelasnya angka 5 itu seperti apa nih? Jadi meskipun susah fokus tapi bisa aja fokus sekali-kali dan masih ke handle. Oke, jadi Meira juga masih bisa tertangani ya, karena kadang bisa fokus dan tidak. Baik, terima kasih ya Meira. Nah, tadi kita sudah mendengar permasalahan yang Meira alami. Bagaimana teman-teman semua, ada yang bisa atau mau memberikan tanggapan atas permasalahan yang Meira alami? Aku Teh, jadi kalau dari aku paling ngasih saran karena aku juga sering kayak gitu. Ya sulit fokus soalnya kan itu tuh berkaitan sama multitasking. Jadi kadang ada beberapa hal yang kita harus ngerjainnya itu secara barengan, jadi sulit fokus gitu. Kalau dari aku mah itu dari masalah jadwal. Kalau aku biasanya nulisin segala sesuatu itu ada di aplikasi gitu, di HP. Jadi ingat di jam segini-gini itu mau ini. Dan kita juga harus bisa menghindari sisi gak enakan kita. Misalkan jangan takut untuk bilang tidak kalau misalkan kita nggak sanggup. Jangan sampai kita itu jadi orang yang gak enakan. Itu terlalu berlebihan. Kalau misalkan kita gak sanggup buat ngelakuin suatu hal, mending jujur aja secara baik-baik. Misalkan ada temen nih yang minta bantuan atau apa gitu, tapi waktu itu kita lagi ada keperluan. Nah, jangan terlalu kita pikirin pusing gitu. Jangan takut bilang tidak kalau emang kitanya gak sanggup. Terus yang jadwal lebih diatur lagi gitu kalau dari aku Teh. Oke, baik. Terima kasih ya Rahma. Untuk Meira nih, Teteh mau tanya lagi, harapan apa yang diharapkan oleh Meira jika permasalahan yang Meira alami itu selesai atau tuntas? Jadi yang aku harapkan itu kayak selesainya masalah ini. Aku bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, jadi bisa ngatur diri sendiri gitu. Oh, oke. Jadi intinya lebih bisa mengatur kegiatan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh Meira itu dengan jadi semuanya itu bisa tertata dengan baik dan Meira juga bisa menjadi diri Meira yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya, seperti itu. Jadi sekarang kita akan mencari solusi yang lebih baik untuk Meira. Nah, sebelumnya Teteh mau tanya lagi, Meira jika permasalahan ini tuntas, kondisi apa yang akan Meira alami? Kalau masalah ini selesai sih aku jadi kayak lebih bahagia, jadi bisa mimpin diri sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan terus bahagia ya sambil menyelesaikan permasalahannya. Amin. Oke, baik teman-teman semua. Untuk sekarang berikan solusi yang menurut kalian akan cocok dengan permasalahan Meira. Saya Teh, jadi kalau emang mau ngerjain tugas atau belajar, jadi kita teh harus tahu waktu dimana kita bisa fokus. Misalkan kalau saya sendiri, waktu saya untuk bisa fokus adalah kalau habis sholat maghrib. Jadi kalau habis sholat maghrib itu bisa banget buat belajar. Jadi saya gak akan terganggu oleh kegiatan yang lain.
Nah, Meira juga bisa cari waktu yang benar-benar serius dan bisa fokus buat belajar. Tapi emang macem-macem. Jadi cara waktu yang benar-benar bisa bikin kita fokus buat ngelakuin sesuatu. Ya. Jadi bisa bantu agar kita lebih fokus. Oke, baik. Terima kasih Melda. Jadi kalau kata Melda, kita itu harus cari waktu terbaik kita ya. Contohnya kita mau belajar. Jadi kita harus menemukan waktu kita untuk fokus belajar. Ada waktu kapan gitu. Contohnya malam hari atau siang hari. Oke. Untuk sekarang apa ada lagi yang mau menambahkan? Cukup. Oke, bagaimana Meira setelah mendengar solusi dari Rahma dan Melda? Apakah ada solusi yang cocok untuk Meira dan yang bisa Meira lakukan? Jadi kalau menurut aku ya, jadi belajar itu menyelesaikan satu masalah atau satu persatu masalah dan dipilih mana yang lebih penting dan juga mana yang harus dilakukan. Baik, jadi solusi-solusi tadi akan Meira ambil ya. Dan apakah solusi yang diberikan tadi akan berdampak baik untuk Meira? Insya Allah teh. Insya Allah ya, semuanya proses seperti itu. Semoga solusi tersebut membantu kamu ya untuk menyelesaikan masalah tadi. Baik teman-teman, mungkin untuk sesi sekarang dicukupkan ya. Terima kasih sudah aktif memberikan tanggapan dan solusinya ya. Baik, Teteh tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.